Oke, semuanya dinyalakan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum nyala ya kamera saya. Sudah itu Pak. Bentar, saya setting dulu. Suara saya sudah terdengar ya? Terdengar Pak. Oke, ini saya sambil mengantarkan anak saya ke sekolah, jadi menunggu ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Oke, kemarin kita sudah mengawali perkenalan di grup ya, di WA, bahwa saya mendapatkan amanah untuk membimbing skripsi 4 mahasiswa kalau tidak salah ya, betul ya. Kemarin juga kita sudah diskusikan beberapa pengantar terkait dengan beberapa judul dan beberapa alasan yang kira-kira akan menjadi tema dan judul dari skripsi Anda. Tapi sebelum masuk kepada materi inti, silahkan Anda perkenalkan dulu. Mungkin saya mengawali ya terlebih dahulu. Saya Muhammad Lukman Arifin. Apakah sebelumnya pernah ada yang masuk di mata kuliah saya atau belum? Sepertinya sudah. Belum pernah. Belum. Bimbingan Bapak Pak dulu. Oh, bimbingan ya. Ya, sebelum diubah dulu semester bawah. Oh, semester bawah. Kalau mengajar tidak pernah saya. Belum, saya belum. Oke, kalau begitu jadi saya mengajar biasanya di kampus Islam, terus kemudian juga bahasa Arab. Nanti kalau misalkan ingin mengetahui lebih jauh, kita bisa melihat di Google Scholar saja. Di situ ada ini coba saya akan buka sekilas tentang saya di sini. Ini Google Scholar saya, tampilan saya ibarat Google Scholar ini ya FB-nya para peneliti ya, dosen dan yang lainnya di sini. Ada beberapa karya yang saya telah tulis untuk bidang keilmuan saya ini, yang beberapa yang saya tulis, kecerdasan spiritual, Islamic Education, Islamic Studies. Ini beberapa buku yang telah saya tulis, kemudian juga beberapa jurnal. Dan juga ada sebagian karya dari beberapa mahasiswa skripsi yang kemudian ditulis menjadi sebuah jurnal seperti upaya penumbuhan kecerdasan spiritual ini, Saudara Sutriyono, saya bimbing kemudian diteruskan menjadi sebuah jurnal. Terus kemudian lagi ini juga kolaborasi saya Pak Yuni dan beberapa mahasiswa, internalisasi nilai-nilai Islam komunitas ABG kepada anak usia sekolah dasar
di Desa Cikakak, Kecamatan Wangoboten, Banyumas. Nah, ini beberapa ya, terus kemudian artikel yang saya tulis sendiri. Ini sekilas tentang saya. Kemudian selanjutnya adalah saya persilakan Anda memperkenalkan diri, terus kemudian nanti saya akan memberikan materi sedikit sebagai pengantar untuk apa yang perlu dilakukan sebagai tahap awal sebelum menulis skripsi. Silakan Anda perkenalkan terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Biasa dipanggil Luis. Saya dari Prodi SD 2 semester 7. SD ya. Asal saya dari Cilibur, Pak. Cilibur. Ya. Oke. Selanjutnya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Hidayah, saya dari Jawa, PGSD 1 semester 7. Dari mana asalnya? Bumi Jawa, Pak. Oh, sambil ngajar apa ini? Halo? Sambil ngajar di sekolah apa? Nggak jelas, Pak. Sambil mengajar di sekolah? Iya, Pak. Ini lagi ngajar di MI. Oh, Oke, saya lanjutkan. Saya akan membuka slide saya ya, sekilas tentang ini. Dalam membuat sebuah skripsi, apakah slide saya bisa dilihat ya? Bisa dilihat atau tidak slide saya? Apakah slide saya bisa dilihat? Slide ini bisa dilihat? Halo? Bisa, Pak? Ya. Bisa, Pak. Ya, jadi di dalam menyusun sebuah skripsi sejatinya ya ini kerangkanya ini. Pertama adalah mengenal tentang latar belakang. Kedua adalah tinjauan pustaka dan kerangka teori. Kemudian yang ketiga adalah metodologi dan yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Dan yang kelima adalah kesimpulan disebut dengan daftar pustaka. Nah, biasanya sebagai tambahan di sini ada abstrak.
Abstrak itu adalah ringkasan dari definisi. Jadi latar belakang ini adalah kemudian melatar belakangi kita melakukan sebuah penelitian, di mana di latar belakang ini diungkapkan alasan yang secara akademis. Alasan yang secara akademis ini apa kaitannya? Misalkan ya, alasan yang rasional dan disusun secara sistematis. Misalnya ketika kita melakukan penelitian di sebuah sekolah, bagaimana di-off-kan dulu mikrofonnya? Nah, mikrofonnya di-off-kan dulu. Nanti baru kemudian kalau saya ingin tanya baru dinyalakan. Nah, ini latar belakang itu adalah terkait dengan apa yang melatar belakangi Anda melakukan sebuah penelitian. Nah, di sini harus dilakukan secara akademis. Misalkan kamu ingin meneliti siswa di sebuah sekolah dasar, siswa di sekolah dasar A, maka harus punya alasan yang rasional. Yang rasional di sini adalah yang logik. Logik itu masuk akal. Masuk akal ini maksudnya begini. Misalkan kamu melakukan penelitian di sebuah sekolah yang tersebut tadi A, tidak lantas kemudian Anda menjelaskan bahwa saya melakukan penelitian di sekolah ini karena memang kebetulan waktu itu saya PPL di situ atau saya KKN di situ. Nah, ini yang kurang rasional. Rasionalnya adalah misalnya Anda ingin meneliti tentang perilaku siswa di sekolah dasar A. Jadi latar belakangnya apa? Setelah Anda menemukan informasi dan observasi, diketahui bahwa ada perilaku positif yang dilakukan oleh sekolah dasar di sekolah A, di mana perilaku ini itu berbeda dari beberapa siswa di sekolah lain. Misalnya dia menampilkan kedisiplinan yang lebih tinggi, dia peduli kepada teman-temannya, dia disiplin di dalam membuang sampah. Contoh-contoh yang saya utarakan ini adalah salah satu contoh membuat sebuah latar belakang yang rasional atau masuk akal. Nah, latar belakang yang saya sebutkan tadi ini menjadi penting untuk mengawali sebuah penelitian. Tidak hanya misalkan kemudian kita katakan kebetulan saya PPL di situ, kemudian saya melakukan apa yang saya ingin lakukan. Itu tidak. Kemudian ini saya hanya menjelaskan secara sederhana, nanti kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah daftar tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, dan penelitian yang mirip atau serupa dengan penelitian yang Anda akan lakukan. Hal ini penting agar Anda ini punya bayangan di dalam menulis nanti. Tidak hanya data itu didasarkan pada data yang Anda akan ambil, baik itu di penelitian lapangan maupun penelitian pustaka. Ketika Anda menemukan beberapa referensi permulaan, maka tentunya lebih memudahkan Anda. Anda menemukan gambaran dan membantu melengkapi Anda melakukan analisis, deskripsi, dan yang lainnya. Maka penting untuk melakukan tinjauan pustaka. Selain itu, untuk mengetahui apakah penelitian yang Anda akan lakukan sama apa berbeda. Kalau sama, nilai kesamaannya apa? Kalau berbeda, perbedaannya dalam hal apa?
Apakah dalam hal temanya, apakah dalam hal objeknya, apakah dalam metodenya, ataukah apa. Maka di sini perlu diulas di poin tinjauan pustaka. Anggap saja ketika Anda ingin melakukan sebuah perjalanan ke sebuah tempat, misalnya ingin perjalanan ke Jakarta, otomatis Anda akan lebih mudah jika Anda terlebih dahulu mendapatkan informasi tentang perjalanan ke arah Jakarta. Akan lebih sulit misalnya Anda ingin ke Jakarta tetapi belum punya informasi sama sekali tentang perjalanan yang akan Anda tempuh, yaitu ke Jakarta. Tinjauan pustaka ini membantu peta perjalanan Anda di dalam melakukan penelitian. Kemudian kerangka teori yang akan Anda gunakan itu apa? Nah, ini menjadi penting. Teori yang Anda akan gunakan, misalnya kalau Anda ingin meneliti tentang satu fenomena atau meneliti tentang perempuan, tentang anak, apakah aspek psikologinya yang diteliti, ataukah peran orang tua, ataukah terkait dengan pola relasi, ataukah teori tentang pendidikan, maka kerangka teori ini ibaratnya adalah alat analisis, atau umumnya disebut juga pisau bedah, cara untuk mengungkap satu persoalan. Nah, itu namanya kerangka teori. Kemudian yang ketiga adalah metodologi. Apakah yang akan Anda gunakan nanti jenis penelitiannya adalah kualitatif atau kuantitatif? Ini berbeda. Tentunya kalian sudah mendapatkan materi ini, di mana secara sederhana kualitatif ini mengandalkan kemampuan tentang kemampuan mendeskripsikan, menjelaskan makna-makna yang Anda ingin ungkap pada satu persoalan. Sedangkan kuantitatif lebih menekankan pada hitungan angka-angka. Tetapi bukan berarti kualitatif tidak boleh menggunakan angka dan kuantitatif tidak diperbolehkan menggunakan deskripsi dan penjelasan-penjelasan yang memadai. Kemudian yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Hasil ini adalah setelah Anda mendapatkan hasil dari lapangan, entah itu penelitian lapangan atau penelitian library research, penelitian pustaka, maka Anda kumpulkan hasilnya. Hasil yang menampilkan hasil. Setelah Anda mendapatkan hasil, kemudian dibahas. Pembahasan ini adalah dianalisis, dikaji. Kalau hasil hanya menampilkan hasil, kalau membahas, melakukan satu kajian terkait hasil yang Anda dapatkan. Jadi melibatkan gagasan-gagasan, ide-ide Anda yang itu dipadukan dengan beberapa teori dan juga referensi atau tinjauan pustaka yang telah Anda baca. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah menjawab rumusan masalah yang ada di latar belakang. Misalnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku disiplin siswa di sekolah A. Maka kesimpulannya bahwa perilaku yang didapat dari hasil penelitian, perilaku disiplin siswa sekolah A adalah 1, dia datang tepat waktu. 2, dia selalu kalau istirahat masuk kelas tepat waktu.
Nah, itu contoh-contoh dari sebuah disiplin, misalkan dari kesimpulan. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah buku-buku yang telah Anda baca untuk menunjang dari proses Anda menyusun sebuah skripsi. Itu kira-kira gambaran dasarnya apa yang saya tampilkan di sini untuk kemudian Anda bisa pelajari. Selanjutnya, apakah sudah bisa dipahami dari materi itu? Sudah bisa dipahami? Silakan Anda, kemudian apa yang Anda ingin sampaikan di sini? Baik, Pak, sudah ada sedikit gambaran. Oke, saya akan membaca grupnya kemarin judulnya apa saja ya? Judulnya apa ini? Lilis Sulistyawati, profil pencapaian Kalistung. Nah, ini kemarin saya ingin tanyakan kepada Anda, profil pencapaian. Apa yang mengawali Anda kemudian ingin menentukan judul ini? Jadi begini, Pak. Kemarin kan kita disuruh bikin judul yang kualitatif sama yang kuantitatif. Nah, kemudian setelah dikumpulkan ke Pak Winarto, kemarin ada pengumuman judul pas hari Jumat. Nah, itu ternyata sebagian besar dari kami itu judulnya jauh beda sama yang kita buat begitu, Pak. Dan saya menawarkan judulnya ini yang profil pencapaian Calistung. Oke, iya ya. Oke, judul sudah Anda tentukan. Yang kemudian ini pertanyaan saya, yang latar belakangnya apa? Yang kemudian ini latar belakang mungkin bisa jadi Anda tidak tahu latar belakangnya, hanya menentukan judul. Tetapi saya ingin tanyakan seperti ini untuk memudahkan nanti kemudian bagaimana mengungkap data. Nah, perlu Anda dapatkan informasi ketika Anda menentukan judul ini, kira-kira latar belakangnya kayak apa sih? Gitu. Apa yang Anda ingin ketahui kemudian setelah ini? Ada gambaran Anda? Ada, Pak. Selama pembelajaran pandemi ini kan tentunya sangat berpengaruh pada pembelajaran di SD. Apalagi untuk anak yang di kelas rendah itu kan susah gitu, Pak. Pertemuan juga rata-rata dari SD itu kan 1 minggu hanya 1 kali. Tentunya ini ada dampaknya untuk kelas rendah. Ada masalahnya kayak gitu, Pak. Sebelumnya Anda sudah mendapatkan informasi nggak di SDN Adisana ini? Sudah, Pak. Kebetulan adik saya ada yang di situ sih. Saya mendapatkan informasi itu terutama untuk dari yang kelas 1-nya, Pak. Jadi untuk kelas 1 itu kemarin masalahnya itu kekurangan waktu untuk memberikan materi kepada anak-anak gitu, Pak. Soalnya pertemuannya itu kan cuma 1 kali doang, 1 minggunya. Jadi untuk anak-anak membaca itu kayaknya masih kurang. Terus kemudian nanti bedanya apa dengan di SD yang lain misalnya? Perbedaannya dari SD yang 1 ke SD yang 2 kayak gitu, Pak? Ya. Mungkin perbedaannya itu kan nanti akan muncul pertanyaan misalnya, mengapa Anda kemudian melakukan penelitian ini di SDN Adisana 3?
tidak di SD yang lainnya. Kalau misalkan pertanyaan ini diajukan, bagaimana Anda menjawabnya? Ulangi, Pak. Bisa diulangi, Pak? Ya. Ini kan Anda akan melakukan penelitian di SDN Adisana 03 kan? Nggih, Pak. Nah, kalau misalkan Anda ditanya mengapa Anda melakukan penelitian ini di SD tersebut, padahal SD banyak dan juga yang mengalami persoalan yang kemungkinannya rendah dalam kalistuk itu juga hampir di semua SD. Maka pertanyaannya adalah mengapa Anda memilih SD tersebut? Nah, ini perlu disampaikan apa kira-kira? Alasan saya, permasalahan yang saya dapati itu dari SD tersebut gitu, Pak. Ya, jadi di dalam melakukan penelitian itu tidak hanya pokoknya saya ini enggak, itu enggak alasan itu namanya. Anggap saja pertanyaan saya begini. Misalnya kamu suka makan apa? Misalkan saya akan tanya, makanan favoritmu itu apa? Atau minuman favoritmu apa? Ya, misalkan nasi goreng kalau makanan. Nah, misalkan saya tanya, makanan favoritmu itu apa? Kamu jawab nasi goreng. Kemudian saya akan tanya, mengapa sih kamu favoritnya nasi goreng? Kalau jawabnya hanya, pokoknya saya nasi goreng, itu namanya tidak Alasan. punya alasan, gitu loh. Pokoknya saya nasi goreng lah. Pokoknya ini yang bukan tidak rasional, nggak akademis. Contohnya, saya suka nasi goreng karena rasanya enak, bumbunya biasanya ini, dia dimasak selalu hangat. Inilah rasional. Karena ini namanya naskah akademik, tidak pokoknya jawabannya. Saya melakukan di penelitian ini di SD ini, pokoknya saya ya hanya ini. Nah, ini tidak bisa. Harus ada perbandingan, misalnya. Saya suka nasi goreng karena saya nggak suka mie ayam. Karena tipe saya itu seneng nasi yang kering. Nah, kalau ayam itu ada kuahnya, saya nggak suka. Nah, berarti ada perbandingan ini namanya. Saya tidak suka nasi goreng itu saya lebih suka kalau malam hari. Nah, karena saya tidak sempat memasak, maka nasi goreng itu menjadi favorit buat saya. Inilah alasan yang penting dimiliki. Maka kembali ke tadi, ke profil pencapaian, misalkan Anda menentukan judulnya adalah seperti itu, maka pertanyaan mengapa Anda kemudian memilih SD Adisana 03 ini ya perlu diungkap. Mengapa spesifiknya kok SD ini? Padahal SD yang lain juga banyak. Yang kemungkinan juga siswa-siswanya mengalami hal yang mirip dan serupa. Itu penting untuk digali lebih jauh lagi. Sudah jelas? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kamu Pak, judulnya ya? saya kan yang analisis tingkat kecerdasan spiritual anak sekolah dasar. Ditinjau dari gender ya, Pak, selama pandemik. Itu sih yang hal pertama itu
Saya nyari permasalahannya berarti dari mananya Pak? Oke, pertanyaan saya terlebih dahulu. Awalnya Anda menentukan judul seperti ini, bagaimana ceritanya? Sama kayak Lilis dari tadinya kan sudah mengajukan 6 judul, yang Kuan sama Kual. Tapi pas di ACC itu yang keluar yang ini Pak. Jadi semuanya itu ditentuin dari kampus judulnya. Judul yang mencari kan Anda, kampus karena yang meng-ACC kan? Iya. Bukan, Pak. Maksudnya beda jauh dari yang kita ngajuin, Pak. Iya, Pak. Kata Pak Win kalau yang sesuai dengan pandemi langsung di ACC. Tapi kalau yang buat yang nggak ada pandemi-pandemi dibuatin dari kampus. Saya juga dibuatin dari kampus, Pak. Oh, dibantu dari kampus. Iya, Pak. Jauh beda ya, Mbak, sama judul yang kita ajuin. Iya, Pak, jauh. Oke, berarti kalau misalkan analisis tingkat kecerdasan spiritual, berarti Anda kalau seperti ini kronologisnya, berarti nanti Anda coba untuk melihat artikel-artikel terkait dengan spiritual intelligence, yaitu kecerdasan spiritual. Termasuk ini saya kasihkan kepada Anda dari beberapa artikel yang saya tulis. Ini saya kasihkan kepada Anda di ini saya sudah kirim di Google Scholar ya, di grup itu beberapa tulisan tentang spiritual intelligence atau kecerdasan spiritual, al-dzaka ar-ruhi bahasa Arabnya. Jadi itu kalau pertanyaan Anda bagaimana Pak proses kemudian selanjutnya, saya apa yang saya lakukan? Terlebih dahulu Anda membaca artikel-artikel tersebut sehingga kemudian nanti Anda ada gambaran. Kalau kemudian saya menjelaskan kamu harus seperti ini dan Anda sendiri belum ada gambaran, ya cukup sulit karena belum ada gambaran apa-apa kan. Maka terlebih dahulu saya kirimkan beberapa artikel yang kebetulan saya tulis. Kemudian saya sarankan juga untuk mencari artikel-artikel yang serupa. Sekaligus Anda melihat contoh-contoh untuk membuat proposal skripsi. Kalau bagan yang tadi saya sampaikan itu kan secara umumnya begitu kalau bagan skripsinya. Tapi kalau nanti proposal sepertinya lebih sederhana. Nanti Anda bisa tanyakan bagaimana untuk membuat sebuah proposal. Sehingga langsung ada contohnya saja. Contoh ya seperti tadi gambaran tadi ini, cuman sampai ini kalau nggak salah cuma 3 kalau tidak salah. Latar belakang, tinjauan pustaka dan keranggatori dan metodologi. Kalau tidak salah hanya mencakup ini untuk proposal. Lebih detailnya nanti coba Anda melihat panduan dan beberapa contoh proposal skripsi. Jadi yang dilakukan adalah pertama adalah sambil mencari artikel-artikel yang sesuai dengan judul calon skripsi Anda dan melihat pedoman untuk penyusunan proposal skripsi. Oke, ada lagi? Yang lain, yang satunya lagi bagaimana? Atau yang tadi belum jelas silakan. Itu Pak, kalau judul saya persepsi siswa, guru, dan orang tua tentang pembelajaran daring di SD MI Miftahul Huda gitu misalnya. Itu berarti saya mencari itu dulunya Pak. Ya, kalau misalkan Anda judulnya adalah persepsi siswa, guru, dan orang tua, maka
terlebih dahulu sama dengan apa yang saya sarankan dengan teman-teman Anda, carilah artikel-artikel tentang ini terlebih dahulu. Nanti biar paham apa sih yang kemudian kamu ingin akan lakukan, persepsi ini gimana. Nanti yang akan diukur itu instrumennya apa sih persepsi itu, gitu kan gitu. Mengukur persepsi itu kan harus ada instrumennya namanya. Anggap saja begini. Instrumen ini misalkan untuk mengetahui bahwa meja yang kita gunakan itu panjangnya 30 cm atau 10 cm ataukah 1 cm, maka perlu yang namanya alat ukur, yaitu penggaris. Demikian juga misalkan untuk mengetahui tingkat persepsi, maka ya harus ada instrumen yang mengukur persepsi itu. Persepsi itu apa sih komponennya? Nah, dari mana Anda tahu? Maka terlebih dahulu yang baca artikel-artikel, buku-buku yang kira-kira menggambarkan tentang persepsi ini. Jadi itu langkahnya. Iya, Pak. Ada lagi? Sudah paham kan? Sudah dipahami kan tahap-tahapnya tadi? Ya Pak, sudah sedikit ada gambaran. Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Ini sih untuk kita untuk lebih mengetahui masalah yang kita dapati ini, apakah perlu kita ke observasi ke SD-nya gitu Pak? Boleh Anda kemudian observasi ke SD boleh. Tapi kalau misalkan Anda terlebih dahulu membaca artikel-artikel yang setema dengan judul Anda, itu lebih mudah menurut saya. Karena kalau misalkan langsung ke sekolah, biasanya agak bingung apa sih yang ingin diketahui. Biasanya, karena belum memiliki bekal informasi yang cukup. Tapi ketika sudah terlebih dahulu membaca artikel-artikel judul skripsi yang mirip serupa dengan penelitian yang Anda akan lakukan, maka Anda sudah memiliki data informasi kira-kira apa yang Anda ingin cari di sekolah tersebut. Kalau langsung ke sekolah biasanya ya baik Anda maupun sekolahnya juga, apa yang kamu cari Mbak? Iya ya, malah bingung sama ya kan, karena memang belum mengetahui secara detail apa yang kemudian ingin diperlukan. Maka setelah Anda membaca artikel terlebih dahulu, maka nanti kan akan ada sejumlah pertanyaan yang Anda bisa susun. Baru kemudian ketika di sekolah sana Anda bisa mencari informasi kepada sekolah tersebut. Ada lagi? Kalau dirasa sudah sangat cukup, saya tutup berarti ya ini ya. Iya Pak, mungkin nanti kalau ada pertanyaan di grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.